Di sebuah kota pelajar, tepat di depan gerbang kampus negeri, berdirilah sebuah tambal ban kecil milik Arman. Setiap hari, mahasiswa silih berganti datang karena lokasinya yang strategis. Meski hanya seorang tukang tambal ban, Arman memiliki mimpi besar. Ia ingin segera menikahi kekasihnya, Lina. Seorang mahasiswi semester akhir yang telah menemaninya sejak masih merintis usaha. Namun sayangnya, mimpi itu perlahan berubah menjadi ambisi yang membuat Arman kehilangan dirinya sendiri. Terima kasih ya Mas. Iya, lain kali bocor lagi, kesini aja. Mas, aku bawain makan. Wah, tumben nih. Ayo duduk dulu sayang. Dari tadi belum makan kan? Belum nih, mau nabung. Kalau soal makan, jangan ditabung juga, Mas. Mas, kemarin Mama nanya lagi soal rencana pernikahan kita. Aku bilang belum ada tanggal. Aku juga bilang kita nggak usah buru-buru. Mas, aku nggak pernah minta pesta besar. Kalau memang uangnya belum cukup, kita nikah sederhana aja. Aku rela kok. Nggak usah dipaksain ya, Mas. Aku nurut kamu aja. Nggak bisa. Loh, kenapa? Kamu tahu nggak? Teman-teman kampusmu nanti nikahnya di hotel. Ada yang di gedung, ada yang dekorasinya ratusan juta. Aku nggak mau mereka ngeremehin aku. Memangnya kenapa kalau sederhana? Aku kan nikah sama Mas, bukan sama gedungnya. Kamu nggak ngerti. Aku capek selama ini, selalu dipandang sebelah mata. Mentang-mentang aku cuma tukang tambal ban. Nanti mereka bakal bilang, Arman cuma sanggup nikah di rumah. Aku nggak mau. Mas, yang penting kan kita halal. Pokoknya aku mau pesta. Aku mau bikin semua temanmu melongo. Biar mereka tahu tukang tambal ban juga bisa kaya. Kalau itu memang bikin Mas bahagia, aku ikut saja. $12 juta. Masih kurang jauh. Mas, tambal ban ya. Ya, dorong sini. Berapa Mas? 50.000. Hah? Bukannya biasanya 20.000? Harga naik bos. Naiknya kok lebih dari 2 kali lipat Mas. Kalau nggak mau ya udah, cari aja tambal ban lain. Songong amat. Iya ya, nanti cari tempat lain aja. Cih, miskin aja banyak protes. Mas, tambal ban ya. Biar seminggu lagi bocor, nanti kan dia baik lagi. Loh Mas, bocor halus lagi nih loh. Padahal baru 3 hari kemarin ditambal. Ya, namanya bocor kena paku. Mana saya tahu? Emang aku bisa lihat paku di jalan. Aduh, ya udah benerin lagi nih Mas. Enak juga, sekali bocor bisa bayar 2 kali. Tak jauh dari kampus, hanya berjarak sekitar 200 meter, seorang tukang tambal ban lain membuka usaha. Namanya Pak Sabar. Berbeda dengan Arman, Pak Sabar dikenal ramah, jujur, dan selalu menganggap pelanggan seperti keluarganya sendiri. Pak, berapa? Cuma isi angin, gratis saja Pak. Ya Allah, semoga rezekinya lancar ya Pak. Amin. Pak, ban saya bocor lagi. Padahal baru ditambal beberapa hari lalu loh. Walah, ini tambalannya itu kurang rapat, Mas. Hah?
Maksudnya, Pak? Ini lihat, lemnya itu belum benar-benar nyatu, makanya udaranya masih keluar sedikit. Berarti yang nambal sebelumnya asal ya, Pak ya? Gus, jangan suuzon nak. Mungkin orangnya lagi capek atau mungkin lagi buru-buru. Kita semua bisa melakukan kesalahan. Yang penting sekarang saya bantu perbaiki. Bapak baik sekali ya. Kalau pelanggan pulang dengan tenang, itu udah jadi kebahagiaan buat saya, Mas. Pantes aja kemarin bocor lagi. Aku juga. Kayaknya kita ditipu sama tukang tambal ban 50.000 itu. Sudah ya, jangan jelek-jelekin orang. Rezeki itu udah ada yang ngatur. Kalau kita kerja jujur, insya Allah pelanggan itu datang sendiri. Cih, si tua bangka itu baru buka sebentar, udah mulai ngerebut pelangganku. Beberapa minggu berlalu, kabar mengenai tambal ban Arman yang sering bocor kembali mulai menyebar dari mulut ke mulut. Tanpa disadari, kepercayaan pelanggan yang dibangun bertahun-tahun mulai runtuh hanya karena keserakahannya sendiri. Wah, tua itu ngapain sih buka tambal ban lagi? Udah tua juga. Heis. Nah, sini Mbak. Pas banget. Jangan di situ. Kenapa? Kemarin aku tambal di situ 3 hari bocor lagi. Udah banyak yang ngalamin. Hah? Serius? Iya, mending ke Pak Sabar. Murah, rapi, orangnya jujur. Woi, hei, kalau nggak jadi yang ngomong. Dasar mahasiswa tahu. Mas, tambal ban lagi ya Mas. Pak, mending ke Pak Sabar aja. Saya kemarin habis dari sana, bagus hasilnya. Oh iya, kalau gitu saya ke sana aja deh. Guys, kurang ajar. Semuanya pada nyebarin fitnah. Lihat aja kau Pak Tua. Pak, maaf ngerepotin. Udah tutup malah saya repotin. Gak apa-apa Mas, sini saya betulin. Sekarang kan tambal ban banyak yang buka ya Pak. Apa nggak takut banyak saingan? Rezeki itu udah ada yang ngatur Mas. Yang penting saya kerjanya itu jujur. Insya Allah Tuhan kasih jalan yang terbaik kok. Saya salut sama Pak Sabar. 25.000 ya Pak. Loh, ini kebanyakan Mas. Cuma 25.000 aja. Nggak apa-apa Pak, terima aja. Soalnya udah bantuin saya malam-malam. Terima kasih banyak ya Mas. Hati-hati di jalan. Halo Mas, gimana hari ini? Pelanggan makin sepi dek. Semua gara-gara tukang tambal ban tua itu. Astagfirullah Mas, jangan ngomong gitu. Mungkin Mas bisa kasih pelayanan lebih baik lagi. Jadi, kamu nyalain aku? Bukan gitu maksudku. Aku cuma... Kamu juga sama aja. Semua orang sekarang belain dia. Mas, aku sebenarnya nggak keberatan kok kalau nikahnya ditunda. Aku juga nggak butuh pesta besar. Yang penting kita sama-sama. Kamu ngerti nggak sih? Aku udah bilang, aku nggak mau dipandang rendah. Aku mau semua teman kampusmu itu lihat. Hah? Habis kau tambal ban tua. Malam itu Arman tidak bisa tidur. Bayangan antrian panjang di bengkel Pak Sabar terus menghantui pikirannya. Semakin dipikirkan, semakin besar kebencian yang memenuhi hatinya.
Mampus kau, sekarang udah gak ada saingan-saingan lagi. Semua pelanggan akan datang ke aku. Semua gara-gara kamu. Tolong, 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 api. Hah? Ada batu itu? Aku harus kabur. Kebakaran yang menghanguskan bengkel Pak Sabar menjadi peristiwa yang menggemparkan kota kecil itu. Semua warga berduka. Mahasiswa kehilangan sosok yang selama ini mereka anggap seperti orang tua sendiri, sedangkan polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Pak Sabar orang baik, kenapa harus beliau? Beliau gak pernah marah, bahkan isi angin aja sering digratisin. Kalau saya gak punya uang juga, Pak Sabar selalu bilang bayar besok aja. Saya belum sempat balas kebaikannya. Akhirnya balik juga semuanya ini. Pak, Tolong, Mas, Mas, oh iya. Siapa? Siapa itu? Keluar kamu. nyari saya. Arman, kamu masih ingat malam itu? Jangan. Itu bukan aku. Bukankah kamu yang bilang semua gara-gara saya? Ampun Pak, saya salah. Saya khilaf. Saya janji, saya bakal ngaku ke polisi. Dulu, kamu sengaja membuat tambalan pelanggan tidak rapat. Iya Pak, saya salah. Kalau begitu, biarkan saya membuat sesuatu menjadi rapat. Kalau menambal, harus rapat supaya tidak bocor lagi. Ya Allah, Mas. Cepat panggil ambulans. Pak. Mbak Lina, Iya, Pak. kami sudah mendapatkan rekaman CCTV dari toko di sekitar lokasi. Pelaku pembakaran bengkel Pak Sabar adalah Arman. Ya Allah. Selain itu, kami juga menerima banyak laporan dari mahasiswa bahwa Arman selama ini sengaja menambal ban pelanggan dengan asal-asalan agar mereka kembali lagi. Kesuksesan tidak pernah lahir dari kecurangan. Orang yang mencari rezeki dengan kejujuran mungkin berjalan lebih lambat, tetapi tidurnya selalu tenang. Sebaliknya, mereka yang mengorbankan orang lain demi ambisi, pada akhirnya bukan hanya kehilangan harta dan masa depan, tetapi juga orang-orang yang paling tulus mencintainya. Karena rezeki tidak pernah tertukar, tetapi balasan atas setiap perbuatan, cepat atau lambat, pasti akan datang. jangan lupa untuk klik tombol subscribe, tekan like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya. Dukung terus channel ini agar kami bisa menghadirkan kisah-kisah yang penuh makna untuk kalian.